Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul Parallel Port, Aplikasi dan Rangkaian Konektor USB. Terdiri dari saya sendiri, Erlita Sofianti, lalu ada rekan saya Riyandi Aditya Fitrah, Mario Aldi Putra, Indi Nurul Hasanah, dan Ayu Sri Rahayu. Next, kita ke materi yang pertama, yaitu port paralel. Next, pengertian port paralel. Paralel biasa disebut dalam bahasa Indonesia adalah port paralel, merupakan sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer atau motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, memindahkan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port seri. Port paralel bisa dikenal dengan printer port atau Centronics port. Untuk fungsi port paralel dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fungsi port paralel. Sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis lama, zip drive, beberapa scanner, sound card, webcams, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI, percobaan dengan TTL12 driver dan eksternal CDR atau CDRW. Selain itu, port paralel juga digunakan sebagai uji coba sederhana dalam perancangan peralatan elektronika. Port ini untuk mentransmisikan data pada jarak yang pendek secara cepat. Port ini juga sering dipakai untuk menghubungkan printer, disk eksternal atau tape magnetic untuk backup. Next. Lalu di sini ada pengkabelan port paralel. Port paralel ialah port data di komputer untuk mentransmisi 8 bit data dalam sekali detak. Standar port paralel yang baru ialah IEEE 1284, di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Yang pertama, mode kompatibilitas. Yang kedua, mode nibble. Yang ketiga mode byte. Yang keempat, mode EPP. Dan yang kelima, mode ECP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Pengkabelan port paralel. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya serta standar paralel port sebelumnya yang diluncurkan tahun 1981. Mode kompatibilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal, di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode sentronik hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 byte nibble pada arah yang mundur. Misal dari alat ke komputer, mode byte menggunakan fitur bidirection paralel untuk menerima 1 byte atau 8 bit data pada arah mundur. IRQ, interrupt request, pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Selanjutnya akan dibacakan oleh Riyandi. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi yang kedua mengenai tentang pengaplikasian rangkaian konektor USB. Next. Pengertian konektor USB. Sebenarnya, pengertian dari konektor USB sendiri memiliki banyak jawaban.
Dan bila kita bertanya soal apa definisi dari USB, tergantung dari sudut pandang dari mana kita melihatnya. Di samping kiri ini merupakan contoh dari gambar konektor USB. Jika dilihat dari asal kata, USB adalah akronim untuk kata Universal Serial Bus. Kemudian, USB menjadi singkatan yang dipakai secara resmi di bahasa Indonesia dengan mengabaikan kepanjangannya, yaitu Universal Serial Bus. Menurut istilah, USB sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat konektor. Perangkat konektor ini memiliki peran untuk menghubungkan dari komputer dengan perangkat lain, yakni merujuk pada sebuah perangkat yang dikembangkan kisaran tahun 1990-an. USB atau Universal Serial Bus biasa digunakan untuk menghubungkan komputer dengan alat eksternal. Katakanlah, alat eksternal ini ialah scanner, papan ketik keyboard, printer, mouse, flash disk, kamera digital, alat penyimpanan data, atau perangkat lainnya. Next. Lalu yang ketiga, berdasarkan definisi dari Wikipedia, USB didefinisikan sebagai standar bus serial yang memiliki fungsi sebagai perangkat penghubung atau konektor. Tidak hanya digunakan pada komputer, melainkan juga pada konsol permainan, ponsel, dan juga PDA. USB tak bisa dipisahkan dari komputer atau laptop. Setiap kita beli komputer, tentunya sudah dilengkapi dengan USB port standar yang bisa terdiri dari satu atau lebih konektor USB. Konektor inilah yang bisa kita tancapi berbagai macam perangkat lain agar terhubung dengan komputer seperti HP dan perangkat lainnya. Untuk perangkat Windows XP ke atas biasanya sudah terdapat installer USB bersama dengan paket program Windows tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mario. Baik, untuk bagian saya yaitu ada fungsi USB. Fungsi USB ada banyak sekali, tetapi yang paling umum dan biasa kita gunakan adalah untuk mentransfer data baik dari komputer ke perangkat lainnya, atau dari perangkat lain ke komputer. Selain itu, juga ada beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama, memudahkan kita untuk install. Tanpa adanya USB, kita tidak akan bisa install sistem operasi, terutama untuk laptop yang tidak menyediakan CD-ROM. Mau tidak mau harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan CD-ROM eksternal. Sehingga nanti bisa install OS itu menghubungkan komputer dengan keyboard. Beberapa komputer yang mengalami masalah dengan keyboard bisa diganti dengan keyboard eksternal. Syaratnya komputer harus ada USB untuk menghubungkan komputer dengan keyboard eksternal. Fungsi USB lainnya yaitu untuk menghubungkan komputer dengan penyimpanan eksternal. Ada banyak perangkat yang bisa kita gunakan untuk menyimpan eksternal. Bisa flash disk, bisa pula untuk memori eksternal. Yang pasti semuanya hanya bisa dilakukan melalui USB. Memindahkan data dengan cepat, sebenarnya selain menggunakan USB, kita bisa pula memindahkan data menggunakan jaringan komputer atau menggunakan Bluetooth. Tetapi melalui USB, proses memindahkan jauh lebih cepat. Yang keempat, ada fungsi lainnya yaitu selain fungsi-fungsi USB di atas, tentunya masih saja banyak fungsi lainnya, misalnya menghubungkan mouse dengan komputer, menghubungkan layar komputer lain, dan sebagainya. Pada intinya, USB memiliki fungsi sebagai penghubung komputer dengan perangkat lainnya. Jenis dan pengaplikasian konektor USB. Yang pertama yaitu konektor USB tipe A atau tipe A USB konektor. Konektor yang berbentuk persegi panjang yang bisa dipasangkan pada komputer. Yang kedua ada konektor USB tipe B, berbentuk bujur sangkar, biasanya digunakan di printer ataupun scanner. Yang ketiga, konektor minibus atau USB, yang digunakan pada perangkat ponsel atau kamera. Meski sangat jarang digunakan, bentuknya lebih kecil dari konektor USB tipe A ataupun tipe B. Yang keempat ada konektor micro USB, yang sering digunakan pada ponsel adalah konektor USB. Bisa berbentuk micro USB A dan micro USB B. Yang kelima ada konektor USB tipe C, yaitu konektor USB yang dapat dipasangkan secara terbalik atau reversible, banyak digunakan pada smartphone, PC, dan laptop. Masing-masing tipe USB memiliki kecepatan berbeda. Untuk saat ini, yang tercepat adalah USB tipe C. Baik, jadi
Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Teman-teman bisa eksplor juga mengenai tentang fungsi dan rangkaian konektor lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.